satu materi ya dengan kelas ini ya, yang tentang buffer ya? Iya, halo? Iya, Pak. Oke, jadi ini gimana? Saya berikan yang buffer dulu atau saya berikan yang hidrolisis dulu? Terserah kalian. Nanti kalian cari jadwal lagi pengganti untuk yang satunya. Karena kalau saya kerjakan hidrolisis, saya harus terangkan dulu tentang buffer, karena basicnya ada di yang buffer. Jadi saya jelaskan tentang yang buffer dulu ya. Iya, Pak. Mm-mm. Nanti tolong koordinatornya carikan jadwal pengganti. Terserah kalian kapan. Yang jelas hari Kamis kan libur ya. Saya ada kuliah hidrolisis dengan kelas itu hari Jumat. Mungkin kalian kalau mau ikut aja nanti online juga kelasnya. Hari Jumat nanti saya lupa janjiannya kelas berapa itu yang ada yang kuliah hari Jumat itu. Dan ada juga yang hari besok sih, hari Rabu. Nanti kalian sesuaikan aja jadwalnya. Kalian koordinasi dengan kelas yang besok kimia dasar hari Rabu atau hari Jumat nanti beritahu saya. Oke, saya share aja dulu. Hmm. Oke, tentang buffer sekarang. Jadi kelas lain sudah dapat ya materi ini. Jadi saya hanya merefresh saja. Jadi ini harusnya sudah pernah kalian dapatkan materi tentang buffer. Dulu seharusnya pada waktu SMA kalian sudah dapatkan materi tentang buffer. Bahkan kalian sudah pernah praktikum mungkin dulu dengan Prof. Marcelino Rudianto yang memberikan materi tentang buffer sewaktu di praktikum. Jadi saya akan merefresh saja dan memberitahukan lebih detail aplikasi dan aplikasi tentang buffernya. Jadi yang pertama, jadi tujuan kita lakukan ini ya, tujuan kuliah hari ini yang pertama adalah kita tahu tentang definisi buffer, kemudian komponen-komponen buffer itu apa aja, kemudian bagaimana cara buffer bekerja, kemudian kita bicara tentang kapasitas buffer, dan kita bicara tentang bagaimana cara menghitung buffer. Karena ini yang pernah kalian lakukan dulu ya, menghitung buffer di lab. Kemudian aplikasi-aplikasi buffer. Jadi kalau di pharmaceutical itu sebagai apa, kalau di dalam bidang biologis itu seperti apa, bahkan di dalam tubuh kita buffer itu seperti apa. Oke, saya mulai aja. Jadi seperti yang kalian tahu ya, jadi buffer itu adalah suatu zat senyawa ya, yang bisa menahan perubahan pH ketika ditambahkan dalam tanda ya, dalam bold ya, sejumlah kecil asam atau basa ya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah dia mampu menahan pH, mempertahankan pH-nya dengan penambahan sejumlah kecil asam atau basa. Jadi kalau misalnya kita punya buffer 100 mili, kita tambahkan asam atau basa 1 mili, itu masih bisa dia mempertahankan pH-nya. Tapi kalau kita punya buffer 100 mili, kita tambahkan asam atau basa 1 liter, ya jelas nggak mungkin dia mempertahankan pH-nya. Jadi seperti itu. Nah, kemampuan mempertahankan pH-nya dari suatu buffer, kemampuan dia menahan perubahan pH, itu tergantung dari yang namanya adalah kapasitas buffer nantinya. Jadi ketika buffer itu semakin kuat, dia akan semakin kuat menahan pH-nya. Jadi misalnya kalau kalian punya buffer nantinya pH 7, kalian tambahkan sejumlah asam atau sejumlah kecil basa kuat, jadi dia masih bisa mempertahankan pH-nya di situ. Jadi seperti ini. Jadi misalnya pertama, kalian punya air ya. Kita anggap saja ini adalah air bebas CO2. Air bebas CO2 itu pH-nya adalah sekitar 7. Kalau kalian tambahkan asam atau basa, di sini nanti pH-nya akan meningkat drastis ataupun menurun dengan drastis. Meskipun asam atau basa yang ditambahkan itu jumlahnya sedikit. Jadi misalnya saya punya 100 mili air, saya tambahkan 1 mililiter HCl misalnya asam. Artinya ketika itu
dia pH-nya bisa aja drop jadi 4 gitu. Dan kalau saya tambahkan basa NaOH misalnya 1 mili, pH-nya bisa naik drastis menjadi 10,5. Tetapi kalau kita punya sistem buffer, kita tambahkan asam atau basa dalam jumlah sama, dia pH-nya dia akan berusaha mempertahankan pH-nya, jadi nggak berubah banyak. Kalian lihat di sini ya, pH 7 dia tetap menjadi kurang lebih menjadi 6,9. Ataupun kalau naik dia jadi 7,1. Dengan catatan, perubahan pH yang terjadi pada buffer itu tidak selalu pH-nya sama. Tetapi kenaikan dan penurunannya itu bisa dianggap dapat diabaikan. Itulah buffer. Jadi misalnya, apakah kalau misalnya buffer saya misalnya pH 7, kemudian saya tambahkan asam, pH-nya turun jadi 6,8, itu apakah masih bisa disebut buffer? Jawabannya adalah masih bisa. Range-nya adalah kurang lebih sekitar 10% mempertahankan pH. Jadi buffer itu ketika pH-nya itu larutan itu ditambahkan suatu asam di situ, maka yang terjadi buffer akan menghilangkan ion hidrogen dari larutannya. Sedangkan kalau eh, pH-nya kita tambahkan basa di situ, yang terjadi dalam suatu sistem buffer adalah buffer itu akan mendonasikan hidrogen ke dalam larutannya. Jadi di sini ada dua statement. Yang pertama adalah menghilangkan hidrogen dan mendonasikan hidrogen. Artinya, di dalam sistem buffer, kalau kita jeli, kita lihat di sini ada lebih dari satu komponen, di mana satu komponen dapat mendonasikan hidrogen dan satu komponen dapat menerima hidrogen dari larutannya. Jadi seperti ini contohnya. Saya punya sampel HCl ya, pH 5. Saya tambahkan HCl lagi di sini yang apa? Lebih kuat konsentrasinya 1 molar. Ketika saya tambahkan 1 mili, pH-nya ngedrop sampai 2. Dan ketika saya tambahkan 1 molar NaOH, pH-nya naik drastis dari 5 menjadi 12. Inilah kenapa buffer itu sangat diperlukan di dalam suatu sistem larutan. Karena dia bisa menahan pH sampai ukuran tertentu, pH-nya tetap stabil. Contohnya. Nah, ketika dia adalah suatu sistem buffer, ya, jadi ketika ditambahkan asam atau basa, kalian bisa lihat sendiri di situ bahwa pH-nya masih tetap konstan dia di situ. Nah, sistem buffer yang dipakai di sini adalah yang namanya adalah buffer astat. Apa buffer astat itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya nanti. Nah, kenapa sih sebenarnya buffer itu penting? Jadi ketika misalnya kita punya obat ya, kita minum obat batuk itu kan 50 mili ya misalnya ya. Kita beli obat batuk itu kan 50 mili. Apa obat batuk itu langsung diminum semua? Kan enggak. Jadi kita simpen dan kita minum paling 5 sampai 10 mili sekali minum. Nah, itu ketika kita minum obat itu, kita buka tutup eh, tutupnya. Artinya kita mengintroduksi CO2 ke dalam sistem. CO2 kalau bertemu air, dia bisa menjadi asam sifatnya. Nah, jadi untuk mencegah bahwa obat ini mengalami penurunan pH yang mungkin akan berpengaruh terhadap stabilitas dari bahan obatnya, maka kita perlukan sistem buffer. Itulah kenapa ketika obat-obat tertentu yang ada di itu dalam bentuk cairan ya, dia harus dilakukan buffering karena ketika terjadi perubahan pH, dia bisa jadi pH-nya naik atau turun ketika ada tambahan asam atau basa. Pertanyaan saya, apakah kalau obat-obat itu padat, itu perlu di-buffer? Ada yang bisa jawab nggak? Perlu nggak? Obat kalau misalnya padatan, perlu dilakukan buffer nggak? Ada yang bisa jawab? Satu aja. Ayo siapa? Ada yang bisa jawab? Apakah kalau obat padat perlu dilakukan buffering? Albin, perlu nggak? Halo, siapa? Siapa aja?
Perlu nggak menurut kalian? Mungkin perlu Pak, tapi tidak semuanya perlu gitu. Maksudnya nggak semua obat padat perlu, tapi beberapa obat padat mungkin perlu Pak. Contohnya apa, Muhammad Afra? Nggak apa-apa salah. Menurut kamu aja, nggak masalah salah. Nggak apa-apa, kalian masih belajar. Apa yang perlu di buffer menurut kamu? Apa yang perlu di buffer? Kamu bilang kan perlu sebagian. Apa yang kira-kira perlu di buffer? Yang Izin terlintas dari bantu pikiran menjawab, Moja, apa? Bapak. Apa? Izin bantu menjawab, Bapak. Iya, betul. Ha? Eh, Biasanya obat-obat yang bisa di buffering itu obat yang diberikan secara intravena atau secara injeksi. Iya, itu kan obat-obat cair ya, betul. Jadi kalau obat-obat padat, apakah perlu di buffer, Mbak Bunga? Kalau padat, apakah perlu di buffer? Kalau solid obatnya, kayak tablet gitu, kapsul gitu, apakah perlu di buffer? Beberapa obat mungkin perlu karena untuk menjaga stabilitas. Oke, iya betul kamu. Ha. Jadi obat-obat tertentu yang nantinya dalam bentuk akhirnya adalah cairan, dia harus dilakukan buffer. Jadi misalnya ya, kalian punya obat sirup antibiotik, sirup kering. Itu nanti hasil akhirnya adalah larutan kan, kata larutkan. Itu perlu di buffer obat-obat seperti itu. Nah, tapi kalau obat-obat tertentu yang misalnya nggak dilakukan apa, bukan intravena, bukan dilarutkan pada akhirnya, dia tidak perlu di buffer. Ingat, buffer hanya bekerja ketika suatu sistem itu berada pada bentuk cair atau liquid. Jadi ketika berada bentuk padat, dia nggak bisa bekerja di situ. Oke, jadi buffer itu terdiri dari, sebenarnya banyak ya apa definisi buffer, tapi yang perlu kalian tahu, jadi itu adalah asam dan basa konjugasinya. Itu adalah buffer. Jadi misalnya seperti ini ya, CH3COOH dan CH3COO min. Kita lihat mana yang kelebihan H di sini. Kita lihat yang kiri kan ya. Jadi untuk membedakan yang asam atau basa terkonjugasi, kita lihat aja kalau H-nya itu lebih banyak, kelebihan H1 artinya dia adalah asamnya, bersifat sebagai asam. Tapi kalau kekurangan H, dia bersifat sebagai basanya. Jadi misalnya di sini CH3COH dan CH3COO min gitu. Itu yang asamnya adalah CH3COH. Jadi kalau kalian pengen tahu bedanya mana asam atau basa konjugasi, lihat aja kelebihan H atau kekurangan H. Yang lain komponennya pasti jumlahnya sama. Yang membedakan hanya jumlah H-nya saja. Itu. Jadi misalnya kalau kalian dulu praktikum menggunakan buffer, kalian buffernya apa yang dipakai? Buffer fosfat dulu waktu praktikum. Buffer apa? Fosfat atau astat atau format. Jadi ketika itu ya, kalau kalian lihat buffer fosfat misalnya Na2HPO4 dan NaHPO4, maka yang NaH2PO4 maksud saya, artinya yang hanya lebih dia bersifat sebagai asam dan yang hanya kurang dia bersifat sebagai basa. Seperti itu. Jadi seperti kita tahu ya, ada dua jenis buffer. Secara umum itu ada buffer asam, buffer basa, dan satunya lagi yang bisa bersifat asam dan basa itu adalah buffer fosfat atau yang memiliki valensi lebih dari 2. Jadi seperti ini aja. Sekarang pertama adalah buffer asam. Buffer asam itu misalnya, itu adalah kombinasi dari asam lemah dan basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya ini disebut dengan garam. Jadi buffer itu harus terdiri dari asam atau basa lemah ya. Kalau basa kuat atau asam kuat tuh nggak bisa jadikan buffer. Misalnya yang pertama ini, CH3COOH. Konjugasinya adalah CH3COONA di sini. Kemudian H2CO3. Kita lihat di sini, yang membedakan kan hanya satu di belakang. Di sini digantikan oleh Na. Biasanya digantikan oleh Na atau K, diambil dari bahasa kuat. Kemudian kedua, H2CO3 di sini.
Di sini NaHCO3 di sini. Kita lihat yang membedakan sekali lagi adalah hanya. Di sini hanya kelebihan 1, di sini hanya 2, di sini hanya 1. Kemudian H3PO4 basa konjugasinya adalah NaH2PO4. Seperti itu untuk asam basa konjugasinya. Itu untuk buffer asam. Sedangkan buffer basa itu ketika kombinasi antara basa lemah dengan garamnya. Garamnya itu biasanya dari komponen dari asam kuatnya. Misalnya NH4OH, ini kan basa ya. Ini kemudian bertemu dengan NH4Cl. Lihat di sini OH-nya yang membedakan kalau buffer basa. Jadi ketika dia kelebihan OH atau kekurangan OH, ya di sini digantikan oleh Cl. Di sini sama. NH3 dan di sini juga NH4Cl. Di sini juga NH4Cl. Nah, NH3 di sini kenapa di sini kok jadi NH4Cl? Karena di dalam cairan NH3 ini akan bertemu dengan H2O. Jadi kalau ditambahkan H2O di sini ya, NH3 plus H2O ya sama aja dengan NH4OH. Itu bedanya. Kemudian buffer fosfat. Jadi buffer fosfat ini agak beda karena apa? Di sini asamnya bisa bersifat sebagai basa, bisa sebagai garam, dan karena apa? Kalau kita lihat di sini buffer fosfat ini kan di sini KH2PO4 ya misalnya atau NaH2PO4. Ya bisa jadi ketemunya dengan K2HPO4. Tetapi KH2PO4 ini bisa bersifat sebagai garam ketika bertemu lagi dengan yang lebih asam, artinya hanya lebih banyak. Kalau kita tambahkan H di sini 1, artinya K-nya berkurang, artinya di sini jadi H3PO4 dan KH2PO4. Di situ artinya. Jadi buffer fosfat bisa bersifat sebagai asam dan bisa bersifat sebagai garamnya. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah komponen-komponen buffer. Setiap buffer itu pasti punya suatu konstanta yang namanya adalah pKa. Ya, pKa-nya itu beda-beda setiap buffer. Di sini ada misalnya, dan buffer pasti punya yang namanya adalah pH range. Jadi range pH. Jadi kita nggak bisa bekerja kita punya buffer, misalnya buffer terserah itu ya, buffer random buffer gitu. Kita nggak bisa gunakan itu untuk bekerja di pH manapun. Jadi setiap buffer itu pasti punya pH range. Misalnya, kalian diminta untuk membuat larutan dengan larutan kalian pH-nya misalnya 6. Kalian ke sini nggak bisa kalian gunakan buffer format di situ. Atau buffer astat, nggak bisa di situ. Jadi kalau saya minta kalian menggunakan larutan dengan pH 6, artinya bisa kalian pilih buffer apa di situ. Dari list di situ. Sulfonat. Sulfonat bisa, apalagi? Fosfat. Fosfat ya 6,2 bolehlah kalau misalnya saya minta 6,2 jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian ujian soal saya adalah misalnya adalah soal studi kasus, saya berikan kasus seperti ini, pilih buffer yang sesuai. Kalian lihat itunya. Nah, di sini kalau kalian lihat tabel ini ya, itu ada yang tren di sini. Apa trennya kalau kalian lihat? Perhatikan di sini pKa dan useful pH range-nya dari masing-masing. Apa trennya? Apa trennya? Angka yang di belakangnya sama, Pak. Angka yang mana? Kan misal yang Mm-mm, TFA itu 0,5, yang mm-mm. pKa-nya. Terus yang useful pH-nya 1,5. Yang Ya, sulfonat betul. itu mm, Mm-mm. Ya, betul kalian. Jadi trennya di sini, ya. Jadi kalau kalian lihat pKa dan useful pH range. Jadi useful pH range-nya itu adalah plus minus 1 dari pKa-nya kalau kalian lihat. Jadi misalnya fosfat ya. Di sini kan 2,1 pKa-nya. Useful pH range-nya itu plus minus 1. Jadi 1,1 sampai 3,1 seperti itu. TFA.
Misalnya dia setengah, kan nggak mungkin minus setengah, kan nggak ada pH minus setengah kan. Jadi usual pH ratio-nya kurang dari setengah. Kemudian sulfonat, pH-nya itu 1,8. Jadi usual pH ratio-nya kalau kita lihat di sini adalah 0,8 sampai 2,8. Tapi kan susah pH 0,8, jadi kurang dari 1. Fosfat misalnya 7,2, fosfat yang kedua dari bawah. Usual pH ratio-nya adalah 6,2 sampai 8,2. Itu adalah plus minus 1 dari pKa. Kenapa bisa dapat plus minus 1? Nanti akan saya jelaskan itu dari mana datanya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, fosfat itu punya 3 pKa. Ada yang tahu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Lihat di sini, pKa 1-nya itu 2,1, pKa 2 7,2, pKa 3 12,3. Kenapa kok misalnya pKa-nya ini beda-beda? Kenapa? Padahal satunya ini ada sulfonat, dia cuma punya satu di sini ya. Amonia aja cuma punya satu di sini. Format cuma punya satu. Kenapa kok beda-beda untuk fosfat? Jadi untuk fosfat ya, dia bisa punya multiple seperti ini karena buffer fosfat, kalau kalian ingin lihat ya, buffer fosfat seperti saya jelaskan tadi, buffer fosfat itu kan dia bisa terdiri dari yang pertama misalnya, itu adalah H3PO4 dengan NaH2PO4. Kemudian yang kedua, NaH2PO4, kita kurangi satu hanya jadi dengan Na2HPO4. Kita kurangi satu lagi, Na2HPO4, kita kurangi hanya di sini dengan Na3PO4. Jadi ketika pertemuannya kita butuh buffer fosfat yang misalnya dengan H3PO4 itu keluarlah pKa 1 di sini 2,1. Artinya ketika saya membutuhkan buffer dengan pH 2,1, saya minta kalian untuk membuat, kalian gunakan komponen buffer fosfat yang H3PO4 dengan NaH2PO4. Kemudian yang kedua misalnya pK-nya kan 7,2 di sini. Artinya kalau saya suruh kalian untuk membuat itu, komponen buffernya adalah NaH2PO4 dengan Na2HPO4. Sama dengan kalian praktikum ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya buffer saya ingin kalian membuat buffer basa dengan tetap menggunakan fosfat, kalian gunakan Na2HPO4 dengan Na3PO4. Itu yang pKa 3. Jadi pertanyaan saya, yang pertama ini buffer bukan? Ini ada pertanyaan untuk ngetes, coba ngetes kalian ngerti nggak? Pertama ini buffer atau bukan? HCl dengan NaCl ini. Buffer atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Bukan, bukan Karena HCl asam asam urat. lemah. Iya, betul. Harus lemah. Yang kedua, HClO dengan LiClO2. Buffer atau bukan? Bukan, Kenapa? eh, soalnya tadi kan harus bilangnya dari garamnya. Pokoknya HClO itu kan asam lemah. Terus Mm-mm, LiClO2 itu juga asam lemah tapi kayak bukan garamnya gitu, Pak. betul. Ha-ha. Dia bukan garamnya, karena kalau kita lihat di sini, perubahannya di sini selain hanya yang berubah, O-nya juga ikut berubah di sini. Yang berubah hanya saja kalau dia ingin adalah basa konjugasinya. Yang ketiga, Iya, iya Iya. betul ya. Jadi HF dan KF ya. HF itu adalah asam lemah dan KF juga asam lemah. Yang keempat, iya sistem buffer juga. iya betul, dia adalah sistem buffer juga, tapi ini adalah buffer basah ya, yang keempat. Yang ini tadi buffer asam yang nomor 3. Ini adalah buffer basah. Oke, betul. Nah, bagaimana sih sebenarnya buffer itu bekerja? Kalau kita lihat, kalau kalian masih ingat stoichiometry dulu, waktu kalian apa semester awal-awal itu ya, itu ada perubahan, ada notasi kimia yang panah dua arah. Artinya apa? Reaksi kimia ini bisa berjalan ke arah kanan dan bisa berjalan ke arah kiri.
Nah, kalau kita tambahkan di sini komponen misalnya OH- di sebelah kiri, dia akan bereaksi dengan ini. Misalnya kita tambahkan ya di sini ya, tambahkan asam, basa di sini. Nah, ketika suatu sistem buffer seperti ini ya, ini anggaplah suatu sistem buffer. Kita tambahkan basa di sini, OH-. Nanti basanya ini akan bereaksi dengan sini dan dia akan mendorong reaksinya menjadi lebih imbang ke arah kanan. Begitu juga ditambahkan asam. Jadi sistem buffernya akan mendorong reaksinya ke arah kiri di sini. Itulah kenapa buffer itu dapat menjadi menyeimbangkan pH-nya. Karena ketika tambahan sedikit asam atau sedikit basa, dia akan berusaha menahan mempertahankan keseimbangannya. Seperti itu contohnya. Contohnya aja kalau paling gampang analoginya adalah kalian main jungkat-jungkit. Misalnya ada satu orang ya, misalnya anak yang beratnya 50 kilo di jungkat-jungkit sebelah kiri. Kemudian ada anak yang beratnya adalah 25 kilo di jungkat-jungkit sebelah kanan. Kalau kalian lihat jungkat-jungkitnya pasti yang sebelah kiri akan jungkit ke arah kiri kan ya, karena yang kiri lebih berat. Nah, untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit tersebut, tujuan makanya kita harus nambah satu orang lagi, anak yang beratnya adalah 25. Nah, anaknya taruh mana? Taruhlah di kanan untuk menyeimbangkan. Kalau anaknya kamu taruh di kiri, ya nggak seimbang gitu. Nah, itu sistem kerjanya buffer seperti itu. Anggaplah anak yang kecil itu adalah penyeimbangnya. Tapi kalau anak yang penyeimbangannya itu beratnya besar, misalnya jumlahnya besar, misalnya jumlahnya adalah 50 kilo beratnya, artinya kamu tambahkan ke kiri atau ke kanan, dia nggak seimbang. Karena tetap aja nggak seimbang. Makanya suatu sistem buffer itu dia baru bekerja ketika ada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini notasinya. Jadi kita lihat di sini komponennya ya. Kalau kalian lihat komponen buffer, sebentar. Hilang. Oke, saya lanjutkan. Jadi misalnya seperti ini. Ya, kita lihat komponennya. Anggaplah yang kiri kanan ini ya. Kita lihat yang biru merah, biru pink ini. Di sini kan ada berapa? 5 kan? Anggaplah yang awal dulu. Biru pinknya ini ada 4, kemudian ungunya ada 4. Anggaplah yang biru pink ini asam, yang ungu ini basa. Jadi komponennya dia berada pada posisi seimbang, asam dan basanya suatu buffer. Ketika kita tambahkan basa di sini, artinya yang birunya ini lebih banyak dia, jadi 5 di sini. Tapi karena dia seimbang, makanya pinknya ini dia jadi 3 di sini. Seperti itu notasinya. Begitu juga kalau kita tambahkan asam, jumlah yang biru pink ini lebih banyak. Makanya dia akan menyeimbangkan ketika kita tambahkan asam di sini, dia akan bereaksi dengan garamnya. Ketika kita tambahkan basa, dia akan bereaksi dengan asamnya. Jadi seperti itu cara buffer untuk menyeimbangkan dirinya. Oke, sekarang adalah kapasitas buffer. Kapasitas buffer itu apa? Jadi kalau kalian ingat tadi yang awal-awal saya sampaikan bahwa suatu buffer itu kan punya kekuatan ya, seberapa kuat dia bisa menahan perubahan pH. Jadi kapasitas buffer adalah kekuatan suatu buffer untuk mempertahankan pH-nya dengan penambahan asam atau basa. Nah, itu tuh tergantung atas apa? Yang pertama adalah konsentrasi buffernya. Kalau konsentrasi buffernya itu besar, artinya dia kemampuan untuk menahan pH-nya itu akan lebih baik dengan buffer yang konsentrasinya kecil. Yang kedua, ketika dua komponennya itu ya, asam dan garamnya itu konsentrasinya sama atau mendekati, maka kekuatan buffernya akan semakin besar. Misalnya, kalau kalian lihat seperti ini. Lihat misalnya tabel ini ya. Kita punya beberapa campuran. Yang pertama adalah air, kedua adalah buffer dengan konsentrasi 0,01 molar, kemudian buffer 0,025 molar, sampai dengan buffer dengan kekuatan konsentrasi sebanyak 1 molar. Kalian lihat air dulu aja.
Ini volume yang garis X-aksisnya ini adalah volume NaOH yang ditambahkan, dan Y-aksisnya ini adalah pH dari campurannya. Misalnya, saya punya air kan pH-nya 7 ya. Kita tambahkan 1 mili aja. 1 mili NaOH, langsung pH-nya dia naik ke 11 di sini. Tambahkan semakin banyak pH-nya akan semakin naik akhirnya sampai mendekati pH dari NaOH-nya. Kemudian kalau kita punya buffer dengan kapasitas 0,01 molar di sini, kita tambahkan 1 mili, mungkin dia nggak akan nambah banyak. Buffernya pH 5 ya, nggak akan nambah banyak. Tapi semakin banyak yang kita tambahkan, sampai pada suatu titik, misalnya 10 mili NaOH, dia akan pH-nya naik. Artinya kapasitasnya cuma sampai segini aja kekuatannya. Semakin kuat buffernya, misalnya yang 1 molar buffer di sini, ketika kita tambahkan NaOH dalam jumlah tertentu di sini, 1 mili dia nggak masalah, 2 mili nggak masalah, 20 mili nggak masalah, 30 mili nggak masalah, 40 mili nggak masalah. Jadi artinya semakin kuat buffernya, dia akan semakin kuat menahan perubahan pH-nya. Nah, saya punya contoh kasus di sini. Kalian misalnya kerja sebagai apoteker di industri farmasi ya. Kalian buat sediaan cair di situ. Misalnya kalian buat sirup beratnya 50 mili sirup obat batuk. Buffer mana sih yang mau kalian pakai yang konsentrasinya berapa? Dari sini. Kita main logik aja ya. Kalian kalau disuruh milih sebagai apoteker di sini yang akan memformulasi sediaan farmasi sirup obat batuk dengan volume 50 mili. Kalian disuruh milih buffer, kapasitas buffer di sini untuk mampu menahan pH. Kalian gunakan buffer yang berapa molar? Menurut kalian aja. Ini nggak ada benar salah ya, menurut kalian aja. Berapa molar menurut kalian dan kenapa? Berikan saya satu contoh jawaban. Karena nanti soal saya seperti ini nanti kalau ujian. Yang mana? Pilih salah satu. Salah satu aja. Langsung 1 molar gimana, Pak? Oke, menurut kamu 1 molar. Ada pendapat lain? Ya, langsung tembak aja 1 molar ya, biar lebih kuat. Oke, masuk akal pendapatnya. Ada pendapat lain? Berapa molar? 0,05 molar. 0,05 molar. Oke, ada pendapat lain? Satu lagi. Kenapa, Mbak? Nah, sekarang saya tanya, yang 1 molar. Kenapa alasannya tadi? 2 aja, nggak apa-apa. Mas. Berapa? Kenapa? Langsung tembak yang kuat, gitu, Mas, alasannya. Paling kuat, Pak. Oke. Kalau Mbaknya, kenapa kok 0,05 molar? Soalnya kalau misal dipakainya 50 mili nanti paling mendekati sama pH tubuh yang pH-nya 7. Oke, seperti itu. Ya, karena saya bilang ini nggak ada jawaban benar atau salah ya, maka kita dulu mulai lihat dulu alasannya mulai dari yang 1 molar ya. Ingat, kalian masih ingat dulu kan ya membuat larutan stoikiometrik dulu. Kalau kalian ingin membuat suatu larutan dengan kapasitas 1 molar, artinya dengan 0,05 molar, artinya yang harus ditimbang yang lebih banyak yang mana? Pasti 1 molar kan ya. Kalau kalian masih ingat rumusnya untuk menghitung molaritas itu dengan berat molekul sama dan volume sama, maka 1 molar itu akan lebih banyak ditimbang daripada yang 0,05 molar. Itu contohnya. Nah, asumsikan kalian membuat sirup obat batuk yang 50 mili sekarang. Dengan misalnya berat molekulnya, buffernya adalah misalnya 50. Artinya ketika kalian membuat 1 molar buffer di situ, memang bagus 1 molar di situ. Tapi kalau kita membuat 1 molar di situ, kalian harus perhatikan jumlah buffer yang harus kalian timbang, komponen buffer. Jangan sampai di sirup obat batuk itu isinya buffer semua. Jadi malah obatnya nggak ada, malah isinya cuma buffer. Jangan sampai gitu. Makanya untuk formulasi dalam kondisi nyata, real, maka yang dipilih biasanya adalah yang kapasitasnya di tengah. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dalam kondisi nyata sirup obat batuk ya. Jadi kondisinya maksudnya dibuka tutup gitu-gitu. Kan kita ingin menahan pH-nya karena
Dan kemungkinan besar dia pH-nya goncang kan kita buka tutup aja kan. Kita nggak mungkin dalam kondisi pemakaian obat batuk itu kita tambahkan asam, kita tambahkan air jeruk, kita tetesi jeruk nipis di obat batuknya, atau kita tambahi basa, misalnya kita tetesi soda kue di obat batuknya kan nggak mungkin. Jadi obat batuk itu kan paling ya kita buka tutup aja gitu. Misalnya kena panas atau gimana itu misalnya seperti itu. Itulah kenapa dalam kondisi nyata formulasi biasanya dipilih adalah kondisi-kondisi yang buffernya kapasitasnya adalah di tengah. Tetapi ketika kalian bekerja, saya suruh kalian untuk membuat larutan buffer untuk kalibrasi pH meter misalnya, maka kalian harus menggunakan yang sekuat mungkin. Kenapa? Kalau kalian kalibrasi pH meter, artinya kan kalian melakukan kalibrasi, makanya buffernya itu harus benar-benar bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya buffernya 7 pH-nya, dia harus 7 terus dalam kondisi apapun gitu. Maka digunakan yang konsentrasinya 1 molar di sini. Itu adalah alasannya. Jadi nanti saya kasih contoh nanti beberapa soal-soal, jadi kalian bisa mengaplikasikannya. Ini sama ya. Jadi ini seperti ini. Kalau kalian misalnya punya pH, misalnya buffernya ini ada 3 konsentrasi ya, misalnya 1 molar, kemudian 0,3 molar, 0,1 dan 0,03. Ini sama seperti yang tadi. Oke, sekarang buffer range. Jadi kalau kalian lihat tadi ya di grafik di tabel tadi, buffer range itu adalah pH range di mana buffer itu akan efektif. Jadi kalau misalnya kalian ingin saya suruh buat buffer dengan pH 5, jadi kalian nggak mungkin gunakan buffer fosfat yang range-nya 0,2 sampai dengan 7,2, nggak mungkin seperti itu. Tapi kalau saya suruh bikin buffer dengan pH 6, kalian bisa gunakan 6,5 misalnya kan bisa gunakan buffer fosfat. Jadi buffer range itu ketika pH-nya itu efektif. Jadi buffernya itu efektif bekerja di pH situ. Nah, buffer range-nya itu tergantung dari rasio komponen asam dan garamnya. Jadi yang paling gampang di sini, kalau misalnya kita lihat kembali ke yang buffer tadi ya, jadi ketika rasio antara asam dan garamnya itu sama atau mendekati 1, jadi kalau kalian lihat di sini, ketika konsentrasi dari komponennya itu kurang lebih sama, maka buffer capacity-nya itu akan semakin bagus. Jadi kalau kita lihat di sini, asam dan garamnya ini konsentrasinya sama misalnya. Kalau sama artinya rasionya kan 1 di sini kan. Ya, jadi misalnya ini 0,05 molar. Sini 0,05 molar. Ini kalau dibagi 0,05 bagi 0,05 kan 1. Itu akan semakin efektif. Dan kata kunci di sini ya. Jadi ketika satu komponen itu lebih kuat 10 kali lipat dibandingkan yang lain. Jadi buffering action-nya ini jelek. Misalnya, kalian punya asam dan garamnya. Asamnya misalnya 0,1 molar, garamnya 0,01 molar. Kalian bagi 0,1 dibagi 0,01 di sini ya. Kalian bagi 0,01 dibagi 0,1 artinya 10 kan? Nah, dia kapasitas bufferingnya jelek. Maksimal dia segitu, 10 kali lipat. Begitu juga kalau misalnya yang di sini misalnya lebih kecil, di sini lebih besar, 10 kali lipatnya artinya dia 0,1 hasilnya. Ini kapasitas bufferingnya itu jelek. Nah, kalau kalian lihat rumusnya nanti, kalau kalian lihat rumusnya, ya ini adalah rumusnya, pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Jadi kalau kalian lihat rumus buffernya di sini, ketika rasionya di sini adalah 1:1, ya, artinya pKa plus log ya 1:1, artinya log 1. Log 1 kan 0. Artinya pH sama dengan pKa. Karena pH sama dengan pKa plus log 1. Log 1 kan 0 ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika konsentrasinya ini 10 kali lipat lebih besar, artinya pKa plus log 10 di sini. Log 10 kan 1. Makanya kalau kalian lihat tadi, pH itu, pH range-nya, usual pH range-nya itu adalah plus minus 1 dari pKa-nya. Kalau kita lihat rasionya, misalnya di sini 10 kali lebih besar, 10 kali lebih kecil, maksimal 10 kali lipat, ini bisa jadi log 10 atau log 0,1. Log 10 sama dengan 1, log 0,1 sama dengan min 1. Jadi pH sama dengan pKa plus 1 atau pKa plus
min 1. Jadi buffernya, range-nya pH itu adalah plus minus 1 dari pKa. Kalau kalian lihat, itulah kenapa tadi range-nya ya, yang di awal tadi itu, yang ini, kalian lihat bahwa pH itu adalah plus minus 1 dari pKa-nya. Lihat misalnya sulfonat di sini, 6,9 atau plus minus 1 ya, 5,9 sampai 7,9, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kapasitas buffer ini akan optimal ketika pertama, rasio adalah antara asam dan garamnya atau asam dan basa konjugasinya ini adalah 1:1. Jadi ketika pH sama dengan pKa ini optimal. Yang kedua, konsentrasi buffernya dia lebih besar. Jadi misalnya buffer yang konsentrasi 0,5 molar, dia akan lebih kuat dari buffer yang 0,05 molar. Artinya, kalau kita tambahkan asam atau basa, yang 0,5 molar ini dia lebih tahan. Misalnya lebih banyak asam atau basa yang kita tambahkan di situ untuk merubah pH-nya. Oke, jadi Henderson-Hasselbalch kembali lagi yang tadi ya. Untuk persamaan, rumus buffernya cuma satu ini toh. Jadi ada rumus Henderson-Hasselbalch. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah pH sama dengan pKa plus log garam konjugasi per asamnya. Atau kalau pengen lihat ininya, rumusnya juga bisa. Jadi pH itu sama dengan min log ini sama dengan min log Ka min log garam per asam. Asam per garam. Min log asam per garam. Kalau misalnya ini lognya di depan, 1 gitu. Tapi kalau lognya dijadikan 1, jadi seperti ini. Kalian ingat-ingat aja rumus ini, saya kotak ini. Jadi misalnya, ya ini adalah hitungannya. Jadi buffer itu cuma ada sedikit hitungannya. Jadi misalnya 1. Kalian punya buffer dengan dua buffer, dua komponen. Pertama adalah CH3COOH, yang kedua adalah CH3COONA ya, buffer asam, buffer asetat. Sama-sama 0,5 molar, misalnya di sini. Berapa pH-nya? Kemudian kedua, misalnya ditambahkan 0,02 mol NaOH di situ ke dalam 1 liter buffer solution, berapa pH-nya? pH akhirnya itu berapa? Kalau saya tambahkan basa. Nah, juga demikian, bagaimana pH-nya kalau saya tambahkan asam di situ? Ya, jadi kalau seperti yang kita tahu, Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Pertama, kalian masih ingat ya, equation dari stoichiometric. Kalau lupa ya diingat-ingat lagi. Kalian masih ingat stoichiometric seperti itu. Konsentrasi awalnya dia adalah setengah molar. Konsentrasi asam ya, konsentrasi garamnya adalah setengah molar. Kalau sama di sini tidak ada perubahan kan ya di sini ya, plus min kan nggak ada perubahan di sini karena nggak ditambahkan asam atau basa. Artinya dia tetap setengah di sini, setengah molar. Jadi nanti equation-nya, jadi ini ya, ini adalah pKa-nya. Jadi pH sama dengan pKa berarti. Kalau kalian lihat rumus seperti ini ya, kita kembali lagi. Di sini, kalau lognya ini sama ya, 0,5 dibanding 0,5, kan di sini log 1. Jadi pH plus pKa plus log 1. Artinya pKa plus 0. Jadi pH sama dengan pKa. Kalau menghitung pKa-nya ya min log Ka berarti rumusnya. Jadi min log Ka berarti min log Ka-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat 5. Artinya 5 min log 1,8. Kalau kalian masukkan kalkulator ya, min log 1 sama dengan ini hasilnya adalah, hitung aja 5 min log 1,8. Hasilnya adalah 4,74. Yang untuk jawaban A. Yang B, bagaimana kalau saya tambahkan asam 0,02 mol? Ingat ya, rumusnya molar kan di volume bagi volume itu ya. Artinya 0,2 mol larutan asam kalau basa maksudnya kalau ditambahkan ke dalam 1 liter total, artinya molaritasnya adalah 0,02.
Jadi misalnya di sini awalnya adalah setengah molar, udah setengah molar, kita kurangi kan ada perubahan ya di sini ya, artinya kita kurangkan di sini. Karena kita tambah basa di sini. Artinya kita kurangkan yang di sini. Ya. Jadi dia adalah 0,48. Nah, kalau di sini kurang, di sini harus ditambah. Jadi 0,52. Jadi kita hitung seperti ini. Nanti notasinya ya. Akhirnya nanti pH sama dengan pKa plus log ini. Garam, asam per garam. Seperti itu. Artinya nanti dikurangi. Jadi 4,77. Kalau kalian lihat dia nggak jauh berbeda. Karena awalnya adalah 4,78. Demikian juga kalau kita tambahkan asam di sini, dia nggak begitu banyak berubah, kita balik ya notasinya, dia pH-nya jadi 4,70 kalau kita tambahkan asam. Artinya dia nggak banyak berubah juga. Nah, itulah kenapa perhitungan itu dia buffernya dia bekerja secara optimal. Pertama, kenapa? Karena konsentrasi asam dan garamnya itu kurang lebih sama. Kedua, karena konsentrasi buffernya itu cukup besar. Artinya ketika kita tambahkan asam atau garam, dia nggak banyak berubah pH-nya. Jadi seperti itu. Ini ada contoh kedua. Kita lihat di sini ya. Anggaplah yang soal dari 4 gambar ini. Yang pertama itu adalah misalnya kalau kita anggap saja yang asam ya. Asam itu yang biru hijau. Kemudian yang garam, yang basah itu adalah hijau. Kalau kita lihat gambar 1, asamnya itu ada berapa? 3 kan? Kemudian basahnya itu ada 3 di situ. Gambar 2, asamnya ada 4, basahnya ada 2. Gambar 3, asamnya ada 4 di situ. Kemudian garamnya ada, basahnya ada 4. Gambar 4, asamnya ada 2, kemudian basahnya ada 4. Pertanyaan pertama, buffer mana yang pH-nya paling tinggi? Kita kembali ke pertanyaan B dulu aja. Mana yang kapasitas buffernya lebih besar? Yang 1, 2, atau 3? Ingat, tadi ketika kapasitas buffernya itu besar, artinya konsentrasi asam, rasio antara asam dengan garamnya itu harus sama. Jadi mana yang konsentrasi yang paling besar? Kapasitasnya paling besar menurut kalian? Yang nomor 3. Kita lihat ya, di sini ada 4, di sini ada 4. Pertanyaan kedua, buffer mana yang pH-nya itu lebih tinggi? pH-nya lebih tinggi, kita ingat ya, rumus dari buffer kan sama dengan pH, sama dengan pKa plus log, apa? Garam per asam atau asam per garam? Kita lihat lagi rumusnya di sini. Ya, kita lihat rumusnya di sini ya. pH sama dengan pKa plus log basa per asam di sini. Artinya ketika basanya lebih besar dibandingkan di sini daripada asamnya, artinya pH buffernya akan lebih tinggi. Artinya dari gambar sini yang pH buffernya lebih tinggi adalah yang basanya lebih besar atau gambar nomor 4. Nah, di sini ada 4, di sini ada 2. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ada lagi, ini yang lebih penting, ini yang penting juga. Jadi misalnya kalian sebagai farmasis ya, diminta apoteker disuruh untuk membuat buffer pH 7, pH 10 di sini. Berapa jumlah Na2CO3 yang harus ditambahkan ke dalam 1,5 liter cairan ya, NaHCO3 untuk membuat buffernya. Jadi seperti itu adalah contohnya. Jadi kalau kalian hitung-hitung, rumusnya adalah seperti ini nanti. Ya, jadi ini adalah persamaan stoichiometrik biasa. Nah, ini adalah perhitungannya contohnya. Saya akan berikan contoh-contoh soal ya dan jawaban.
Situ. Jadi nanti kalian pelajari di situ kan nanti sosial ujian saya juga akan berkisar seperti itu nanti. Saya akan kirimkan ke itunya, ke koordinatornya, contoh-contoh soalnya. Oke. Jadi sekarang pertanyaan yang ke contoh terakhir. Maaf sebentar. Jadi misalnya di dalam tubuh kita itu jangan lupa dia juga ada sistem buffer dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya buffer karbonat. Itu bisa dilihat dari contohnya gini. Kalian kan gunakan masker ya misalnya. Kalau kalian gunakan masker harian. Kalau kalian menggunakan masker dengan kalian tidak menggunakan masker, itu kalian bernafas akan lebih lancar yang mana? Pasti dengan tidak menggunakan masker. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan masker di situ CO2 sedikit yang ada di udara itu akan kalian hirup balik, yang kalian keluarkan itu dari pernafasan kalian. Nah, kalau dalam tubuh kalian itu tidak ada buffernya, artinya dengan penambahan sedikit asam dari CO2 yang masuk ke dalam balik ke dalam pernafasan kalian, artinya kalian akan gampang lemes. Ya, artinya keracunan asam. Jadi pH di darah kalian itu berubah. Nah, itu adalah buffer yang ada di tubuh kalian. Nah, tapi pada kondisi tertentu ketika CO2 yang ditambahkan itu sangat banyak, sehingga nantinya dia akan merubah kesetimbangan itu. Jadi misalnya kalau ada contoh, misalnya beberapa minggu yang lalu itu ada kasus orang meninggal di mobil karena keracunan karbon monoksida. Itu artinya apa? Jumlah karbon monoksida atau karbon dioksida yang ditambahkan ke darah itu akan sangat banyak sehingga merubah apa? Sehingga kapasitas buffer yang ada di tubuh kita itu nggak cukup kuat untuk menahan pH darah kalian akan menjadi asam di situ. Artinya kalian akan terjadi asidosis metabolik di situ. Nah, itulah yang berbahaya di situ asidosis metabolik. Itulah kenapa di dalam buffer tubuh kalian itu di buffer di situ ya, buffer buatan Tuhan di sini. Dan dia cukup kuat untuk menahan sedikit penambahan asam atau basa dari lingkungan. Jadi dalam sediaan farmasi pertama, seperti yang kalian bilang tadi, paling umum buffer itu terjadi banyaknya di sediaan parenteral. Itu paling umum. Jadi sediaan-sediaan parenteral itu pasti ada buffernya. Kenapa? Karena pH darah itu kita harus membuat sediaan itu sebisa mungkin mendekati dengan pH darah di situ sebisa mungkin. Tetapi ketika pada suatu kondisi larutan zat kalian tidak stabil pada pH tertentu, misalnya pH darah kan sekitar 7,4 ya. Jadi kalau misalnya buffer kalian, larutan kalian itu stabilitas dari bahan aktifnya itu tidak di 7,24 asam, artinya apa? Kalian harus mengutamakan stabilitas larutan kalian. Jadi itulah kenapa pada beberapa injeksi itu ketika disuntikan tuh akan terasa lebih sakit di situ. Dan bahkan kalau kita disuntik ya pada suatu saat mungkin kita akan sore ya, akan swelling, bengkak di situ. Artinya apa? Di dalam bagian tubuh kita yang bengkak itu akan ada sistem yang berusaha menjaga bufferingnya di situ. Sehingga badan kita akan berusaha menetralkan tambahan asam atau basa ketika pada zona injeksi. Kemudian tetes mata juga gitu, dia di buffer juga. Kenapa? Kalau tidak di buffer, artinya ketika kita lakukan tetes mata itu, kita tetesi mata kita, tetes mata kita itu akan sakit di situ, mata kita tetesi, sedikit perih atau sedikit gimana gitu, jadi kalau nggak di buffer. Begitu juga dengan krim atau ointment. Jadi kalau nggak ada buffering, kita oleskan di kulit, yang terjadi mungkin akan perih atau akan ada iritasi atau apa. Makanya untuk sediaan-sediaan tertentu itu buffer itu wajib untuk dilakukan itu. Ya, oke. Jadi itu. Jadi untuk buffer ada yang ditanya, nanti akan saya tolong koordinatornya kontak ke saya ya untuk janjian untuk kuliah berikutnya yang tentang hidrolisis. Permisi Pak, Iya, untuk ada buffering pertanyaan. apakah bisa mempengaruhi obat Pak? Kalau Contohnya misalnya gimana? Maksudnya? Hmm.
Maksudnya kan setiap obat harus ada buffernya. Nah, buffernya Mm-mm. itu bisa mempengaruhi bahan aktif obatnya itu atau enggak? Pertanyaan bagus. Ada kemungkinan bisa, Mas, kalau buffernya kebanyakan. Karena obat itu pasti punya interaksi dengan bahan kimia lain kan ya. Jadi kalau buffernya kebanyakan, itulah kenapa dalam sediaan farmasi, meskipun ada buffer, jumlah buffernya tidak boleh lebih banyak dari bahan aktifnya. Nah, untuk kondisi tertentu, pada umumnya buffer ini tidak akan banyak berinteraksi dengan obat. Hanya sedikit sekali obat yang punya interaksi dengan komponen-komponen buffer. Misalnya ya, saya gampangkan aja sulfonat. Jadi misalnya, oh, satu obat ini akan berinteraksi dengan gugus sulfonat. Maka kita nggak boleh pakai buffer sulfonat di sini. Kita harus pilih buffer lain yang pH range-nya itu mendekati sulfonat, tetapi tidak ada komponen sulfonatnya, seperti itu. Itulah kenapa pada suatu sediaan farmasi, buffer yang dipakai itu biasanya adalah buffer fosfat, buffer astat, atau buffer sitat. Biasanya seperti itu. Itu buffer-buffer yang cukup aman dan hampir tidak ditemukan hanya interaksi dengan bahan obat. Ada lagi? Baik, Pak, terima kasih. Iya, ada lagi? Sambil saya itu kan absennya. Kalian kelas apa ya? Kelas Kalian kelas C. apa? Kelas C? Saya buka cybernya. Kok bingung mau ngisi kuliah ini yang mana ini kok? Kalian sudah dapat kuliah dari 1957 siapa ya? Kalian sudah dapat kuliah dari Prof. Tony? Belum? Belum ya? Belum. Belum. Oke, berarti saya ngisinya yang di sini nih berarti sebentar. Eh, Semoga benar ini cybernya. Coba kalian itu dulu aja, kalian scan dulu. Jadi yang nggak bisa bilang saya, nanti saya klikkan aja. Sore Pak, mohon maaf atas nama Beril, mohon diizin diabsenkan karena tidak menggunakan laptop Pak. Iya, oke. Atas nama Azanaila, Pak, permisi. Mm-mm. Hmm. Atas nama Muhammad Nabila Rubel Kayis, Pak. Muhammad siapa? Nabila Nabil. Rubel Kayis. Iya. Heeh. Apa lagi?
Masih kurang banyak loh ini. Ishak ya tadi ada kan? Iya, Pak. Permisi Bapak atas nama Hmm. Melisa. Mm-mm. Terima kasih. Diandra ada, Zaki, Nadia, Naesha. Kurang 3, Zaki ada, Nadia. Di Zoom-nya Zaki ada. Kalau ada ya berarti ada. Tidur mungkin, tiduran. Nadia Ada, Pak. ada, Iya, ini saya tiduran. search di partisipan. Iya, heeh. Tiduran. Naesha nggak ada ya? Iya, enggak ada. Ya wes. Nanti kalau ada nanti biar kontak kamu lah nanti biar gampang nanti ngabsennya. Oke ya, saya akhiri. Nanti slide-nya akan saya kirim. Jadi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak, Heeh, atas heeh, nama Muhammad Zaki Pradiatama, Sudah, heeh. sudah. terkendala di Udah, Pak. udah, heeh. Udah. Oh ya, baik Pak, terima Heeh. kasih. Ya, saya stop share ya. Jadi kalau Naisa misalnya datang tapi lupa bermaksud nanti biar kontak koordinatornya aja. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.